Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rio Julianto dengan NIM 17016200067. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama, apakah ide dan kreativitas itu bisa menyelesaikan masalah sosial seperti kemiskinan dan pengangguran di lingkungan kita dengan konsep berwirausaha. Dan yang kedua, apa nama dan bentuk ide kreatif kita atau wirausaha sebagai mahasiswa untuk menyelesaikan masalah ekonomi, bisnis, dan masalah sosial seperti kemiskinan dan pengangguran. Nah, yang pertama saya akan memberikan jawaban mengenai apakah ide dan kreativitas itu bisa menyelesaikan masalah sosial seperti kemiskinan dan pengangguran di lingkungan kita dengan konsep berwirausaha. Nah, sebelum saya menjawab, saya akan memberikan penjelasan mengenai kewirausahaan. Jadi, kewirausahaan itu merupakan kemampuan kreatif dan inovatif serta jeli melihat peluang yang selalu terbuka untuk setiap masukan serta perubahan yang positif yang mampu membawa bisnis terus bertumbuh serta memiliki nilai. Jadi kewirausahaan ini kewirausahaan yang dapat mengatasi masalah ekonomi atau sosial ini bisa disebut dengan kewirausahaan sosial. Jadi kewirausahaan sosial itu tentang bagaimana menerapkan pendekatan yang praktis, inovatif, dan berkelanjutan untuk memberikan dampak positif pada masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah. Nah, kewirausahaan sosial merupakan salah satu alternatif untuk mengatasi masalah sosial berupa pengangguran dan kemiskinan. Nah, dari definisi yang sudah saya sampaikan bahwa pemahaman kewirausahaan sosial itu terdiri dari 4 elemen utama. Yang pertama itu ada social value, yang kedua ada civil society, yang ketiga ada innovation, dan yang keempat ada economic activity. Jadi social value ini merupakan elemen paling khas dari kewirausahaan sosial, yaitu menciptakan manfaat sosial yang nyata bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Yang kedua itu ada civil society, yaitu kewirausahaan sosial pada umumnya yang berasal dari inisiatif dan partisipasi masyarakat sipil dengan mengoptimalkan modal sosial yang ada di masyarakat. Yang ketiga ada innovation, yaitu kewirausahaan sosial memecahkan masalah sosial dengan cara-cara inovatif dengan memadukan kearifan lokal dan inovasi sosial. Yang keempat ada economic activity, yaitu kewirausahaan sosial yang berhasil pada umumnya dengan menyeimbangkan antara aktivitas sosial dan aktivitas bisnis. Nah, tujuan kewirausahaan sosial ini dapat dikatakan berhasil jika terwujudnya perubahan sosial ke arah yang lebih baik atau positif dan dapat memecahkan masalah sosial untuk kepentingan masyarakat. Nah, hal ini tuh membutuhkan perhatian kita bersama untuk dapat melihat peluang untuk mendirikan suatu usaha yang peka terhadap masalah sosial masyarakat. Jadi bisa saya tarik kesimpulan bahwa ide dan kreativitas ini dapat mengentaskan masalah sosial seperti kemiskinan dan pengangguran apabila seseorang yang berwirausaha ini mempunyai ide dan kreativitas yang tinggi untuk dijadikan sebuah wirausaha. Nah, untuk pertanyaan yang kedua yaitu mengenai nama dan ide kreatif untuk berwirausaha. Nah, yang pertama, ide saya itu sebagai seorang mahasiswa nih, saya ingin membuka online shop. Saat ini tuh belanja online tuh sangat diminati oleh berbagai kalangan usia, termasuk mahasiswa itu sendiri. Saya dapat memanfaatkan peluang ini untuk membuka bisnis dengan menjual berbagai barang atau kebutuhan sehari-hari. Nah, menurut saya usaha ini sebagai seorang mahasiswa sendiri dapat saya lakukan karena tidak membutuhkan modal yang cukup besar, yaitu dengan cara yang pertama itu saya menjadi dropshipper. Jadi bisnis dropshipper itu merupakan salah satu jenis usaha yang bisa dibilang itu tidak memerlukan modal
terutama dalam modal untuk menyetok barang yang ingin saya jual kembali. Nah, dalam usaha jenis ini yang saya perlukan hanyalah mencari supplier yang bisa diajak bekerja sama dengan sistem dropship, yang mana nantinya saya hanya perlu menjual dan menerima pembayaran, kemudian kegiatan pengadaan dan pengiriman barang itu kepada pemesan itu akan dilakukan atau diurus dengan supplier. Nah, yang kedua itu dengan menjadi reseller. Jadi ide jualan online untuk mahasiswa yang kedua adalah dengan menjadi reseller atas suatu produk atau jasa yang ditawarkan oleh supplier yang telah kita beli dan stok sebelumnya untuk dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Nah, berbeda dengan sistem dropship yang nyaris tanpa modal tadi dan tidak perlu stok. Nah, pada reseller ini saya akan membeli terlebih dahulu uh, barangnya dalam jumlah yang lebih besar, sehingga harga persatuannya itu akan berada di bawah harga pasaran. Nah, meskipun sepintas terlihat lebih tidak menguntungkan dibandingkan dropship, tapi apabila saya menjalankan usaha sebagai reseller ini, saya bisa lebih mengetahui jumlah stok terbaru dan menyesuaikan harga jual dengan lebih fleksibel. Nah, yang ketiga itu ada PPOB. Nah, ide jualan online yang ketiga ini membuka layanan PPOB. PPOB itu Payment Point Online Bank secara online. Yang dimana di dalam bisnis ini tuh saya akan membuka semacam loket pembayaran untuk memenuhi kebutuhan utilitas seperti pembayaran listrik, telepon, air, internet, dan lain-lainnya. Nah, jadi dapat saya tarik kesimpulan bahwa ide kreatif saya untuk berwirausaha itu adalah menggunakan online shop. Jadi yang pertama itu dengan cara dropshipper, yang kedua itu dengan menjadi reseller, dan yang ketiga membuka layanan PPOB. Uh, jadi sekian penjelasan dari saya mengenai ide dan kreativitas untuk mengentaskan masalah sosial seperti pengangguran dan kemiskinan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.